Pagi-pagi makan ketupat. Lebih enak ditambah roti. Ini Bim Binyamin punya tempat. Aneh ngomong, kudu hati-hati. Satu lagi, boleh kan? Satu lagi. Sayang disayang burung gelatik. Oke. Diulangin. Sayang disayang burung gelatik. Kakinya luka tertusuk beli. Memang Pok Rahma memanglah cantik. Bikin aneh 7 keliling. Dia protes. Itu aja stok masih banyak. Bisa nanti kertas saya bikin lagi di akhir nanti. Jadi kawan-kawan semua ya, ada 2 pilihan. Saya maju sedikit ya. Ada 2 pilihan. Kita mau gercos atau golput. Gerakan coblos semua atau golongan putih, golput. Saya hanya mengatakan atau menyampaikan aspirasi yang muncul dan kemudian saya membingkainya dalam perspektif hukum tata negara. Saya menghormati orang yang mau memilih, silahkan juga. Tetapi saya hanya ingin membahas soal golput dan gercos. Kita sudah tahu lah bedanya ya. Kalau golput itu kita tidak absen, tidak datang. Walaupun datang tapi tidak absen itu dianggap golput. Karena nanti tingkat partisipasinya bisa rendah. Kan kalau kita datang ke TPS, datang lalu kita absen kan, baru kemudian nyoblos. Nah kalau golput itu nggak absen dia. Maksudnya apa? Maksudnya nanti tingkat partisipasinya rendah. Kalau kita mau mendelegitimasi, oke? Kalau dia gercos, gerakan coblos semua, kita datang, kita absen, kemudian kita coblos semua. Tingkat partisipasi tinggi, tetapi banyak suara tidak sah. Nah saya, kawan-kawan semua, ibu bapak sekalian, belum mau memutuskan mana pilihan di antara dua ini, golput atau gercos. Karena sangat bergantung, sangat bergantung yang digantung ya. Jadi sangat bergantung dengan judicial review yang diajukan oleh beberapa teman. Yang saya tahu adalah Wakil Kamal, dia mengajukan judicial review yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar disediakan kotak kosong. Sebenarnya bukan disediakan kotak kosong, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Ya, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Kalau permohonan itu dikabulkan dan kita kemudian mau memenangkan kotak kosong, maka kemudian kita nggak bicara gercos lagi. Kita nggak bicara gerakan coblos semua, karena kalau gercos itu suaranya tidak sah. Tetapi kalau kita mau memenangkan kotak kosong, kita coblos yang tidak ada gambarnya. Nah, pertanyaannya adalah saya tidak bisa memutuskan apakah ini bakal dikabulkan atau tidak. Apalagi saya bilang sama teman saya yang mengajukan permohonan itu, tolong dikasih alternatif. Tidak hanya kolom kosong, tetapi juga tingkat partisipasi. Jadi yang mana yang dikabulkan MK? Maunya kita, maunya kan nggak apa-apa kan? Seandainya kotak kosong itu menang, maka permohonannya pilkada diulang. Maksudnya saya bicara tentang kalau dikabulkan MK ya, bukan sekarang. Jadi kalau kotak kosong menang, pilkada diulang. Diulang dari mana? Bukan dari pencoblosan, tapi dari pendaftaran. Sebagaimana menangnya kotak kosong di calon yang cuma satu saja, calon tunggal, dan lawan, istilahnya bukan lawan kotak kosong saja, lawan kolom kosong. Ya. Jadi kalau memang itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka pilihannya adalah kita tidak gercos, gerakan coblos semua, tapi gerakan coblos kolom kosong, gersong, gercong ya, gerakan gosong, gerakan coblos kolom kosong, disingkat gosong. Ya. Tetapi kalau seandainya yang dikabulkan MK adalah tingkat partisipasi, MK tidak mengabulkan yang namanya kolom kosong, tapi tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi di bawah 50%, maka pilkada diulang. Maka tentu
akan datang ke TPS. Kalaupun datang ke TPS, kita cuma jadi pengawas, tapi tidak absen. Kalau seandainya kita ingin tingkat partisipasinya rendah di bawah 50%. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya share, karena tidak mungkin saya nge-share memilih satu saja sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa, yang namanya November 27 masih lama, ya kan? Masih Oktober, November, masih 2 bulan lebih, hampir 2,5 bulan. Dan kita tidak tahu apakah kemudian akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu atau tidak. Oke, itu satu bagian.